Salam kerajaan bagi kita semua. Kembali lagi di 30 minute service kita dalam strategic hour kita yang pastinya akan memberkati kita, mengubah cara berpikir kita, pemahaman kita tentang keuangan. Kita ada di kantor baru daripada Open Heaven Foundation, yayasan yang Tuhan percayakan kepada kita yang ada di Bali. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita tempat di Bali untuk kita bisa membangun kerajaan Allah. Saya rindu saudara yang mendengar pesan firman ini dimanapun saudara berada, sekalipun saudara online, tapi saudara bisa diberkati juga oleh kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita dibangkitkan di dalam dimensi kerasulan untuk menjadi para builder, menjadi para pebangun dimanapun kita ditempatkan Tuhan, di kota apapun kita ditaruh oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus mengalami increasing atau peningkatan. Seperti tema kita sepanjang bulan ini tentang increasing dalam hal finansial, saya rindu kita semua mengalami peningkatan anugerah Tuhan di dalam keuangan kita. Ada beberapa hal yang akan saya sharingkan kepada saudara, dan judul pada hari ini tentang financial attitude atau sikap daripada keuangan kita. Yang tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di awal, dan setelah saudara mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan, saya berharap saudara bisa merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan saudara juga bisa belajar untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah firman Tuhan ajarkan. Yang pertama, bagaimana respon kita terhadap uang? Ya, bagaimana respon kita terhadap uang? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perspektif kita terhadap uang? Jadi, bagaimana cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap uang? Ya, pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kita lakukan jika kita banyak uang? Ini pertanyaan yang menarik. Jika kita banyak uang, apa yang akan kita lakukan? Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita pikirkan. Apa yang mau saya lakukan kalau saya punya banyak uang? Ini akan menentukan attitude finansial kita, keuangan kita. Yang selanjutnya, keempat, karakter apa yang akan terekspos ketika saya banyak uang? Ini juga akan menentukan. Yang kelima, apakah saya siap mengelola uang yang Tuhan percayakan? Nah, saya rindu saudara bisa menjawab 5 pertanyaan ini setelah saudara mendengar apa yang dibentangkan dari rumah Tuhan, yaitu setiap firman, setiap kebenaran yang akan membawa kebenaran itu masuk ke dalam hati kita, menyingkapkan definisi yang sebenarnya dari hal keuangan yang Tuhan mau atau yang Tuhan inginkan. Mari bersama-sama kita membaca dari Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Ini berbicara tentang attitude keuangan. Benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka serta ingin hidup mewah. Ingin hidup mewah. Ini terjemahan Indonesia masa kini ya, BMIK. Dan ingin hidup senang di dalam dunia. Semua itu menghimpit mereka sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih itu jatuh di tanah yang memiliki semak berduri. Jadi apa itu attitude finansial? Attitude finansial adalah cara kita bersikap dan sikap hati kita terhadap keuangan kerajaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Jadi ada 2 hal tentang attitude daripada finansial, yaitu yang pertama itu adalah cara kita bersikap, dan yang kedua adalah sikap hati kita terhadap keuangan yang Tuhan percayakan. Nah, kondisi hati kita itu diibaratkan jenis tanah tadi yang akan terekspos ketika firman kerajaan dibentangkan. Jadi mungkin sebelum saudara mendengar firman ini, saudara tidak terekspos kondisi hati yang sebenarnya. Tidak muncul ke permukaan. Siapa identitas kita yang sebenarnya? Bagaimana sikap hati kita sebenarnya tentang uang? Tetapi setelah mendengar kebenaran, maka akan diterangi hati kita sehingga kita tahu, oh ternyata selama ini sikap hati saya, cara pikir saya, attitude saya tentang finansial ada yang salah. Nah, saya rindu kita mengerti pengaruh daripada financial attitude yang tentunya akan mempengaruhi keuangan kita, yang tentunya akan mempengaruhi aspek-aspek finansial kita. Apa itu? Yang pertama, saudara catat. Pengaruh daripada memahami financial attitude yang pertama adalah financial attitude
ya, atau attitude keuangan akan membawa kita mengalami increasing atau peningkatan, ya. Jadi attitude kita dalam hal keuangan yang pertama akan membuat kita mengalami peningkatan. Jadi kalau saudara paham tentang sikap yang benar, cara hati kita yang benar, cara sikap kelakuan kita yang benar terhadap keuangan kepada finansial, maka ini akan menolong kita untuk mengalami juga peningkatan tentunya dalam hal finansial. Sehingga kita tidak akan mengalami stagnasi dalam keuangan kita, yang tentunya ini akan menghambat kita dalam menjalani destiny kita. Jadi saya rindu saudara mengalami peningkatan demi peningkatan. Saya bukan motivator yang mau mengajarkan saudara untuk cari banyak uang. Tidak. Nanti saudara akan pahami satu persatu apa yang dibutuhkan sehingga saudara bisa memiliki keuangan yang baik dan apa tujuannya, ya. Jadi saya bukan motivator yang mendorong saudara untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Justru saya mengajarkan sikap yang benar tentang keuangan, ya. Tapi ini secara otomatis akan membawa saudara terhadap peningkatan dalam hal keuangan. Secara otomatis saya katakan, tanpa kita kejar-kejar. Kalau sikap hati kita dan sikap kita, perilaku kita benar terhadap uang, maka tentunya Tuhan akan mempercayakan lebih dan lebih lagi. Katakan amin. Yang kedua, attitude finansial membuat kita memahami uang sebagai kendaraan destiny, bukan sebagai tujuan. Ingat, uang itu adalah kendaraan. Jadi inilah sikap hati yang harus kita miliki. Sikap attitude finansial harus kita miliki. Kita harus ingat bahwa saya bukan ada di dunia ini buat cari uang sebanyak-banyaknya, menikah, punya rumah, punya mobil. It's good. Tapi bukan itu tujuan utama Tuhan menciptakan kita di dunia. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada bigger picture yang Tuhan mau supaya kita lihat, yaitu destiny, yaitu panggilannya dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi tujuannya untuk kehidupan kita. Dan tentunya itu membutuhkan keuangan. Jadi Tuhan akan mempercayakan keuangan hanya sebagai pelengkap untuk kita bisa menyelesaikan destiny kita dengan kendaraan yang lain. Karena bagaimanapun saudara memerlukan keuangan untuk bisa menyelesaikan destiny saudara. Karena tidak mungkin saudara bayar listrik pakai daun, tidak mungkin saudara bayar anak uang sekolah pakai daun, tidak mungkin, tentu pakai uang, ya. Dan attitude daripada keuangan kita membuat kita memahami uang, kita paham sifat uang, kita paham karakteristik uang yang akan membuat kita akan menjadi hamba yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang haus akan uang seperti materi yang sebelumnya, seri pengajaran yang sebelumnya saya ajarkan tentang roh kemiskinan, roh mamon, bagaimana cara tipu daya pekerjaan daripada roh kemiskinan, daripada roh mamon dalam kehidupan saudara dan saya. Ini adalah satu jerat iblis. Nah, setelah kita lepas dari roh mamon, setelah kita lepas dari roh kemiskinan, pertanyaannya apa yang harus kita bangun? Yang harus kita bangun adalah attitude keuangan kita. Karena percuma kalau kedua roh tadi dihancurkan dalam hidup kita, tetapi sikap kita, attitude kita terhadap uang itu tidak diperbaharui, tidak di-upgrade, tidak ditingkatkan. Ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ada banyak orang percaya yang mungkin cinta Tuhan, melayani, tetapi sikap terhadap keuangannya salah. Kenapa? Karena tidak pernah belajar tentang attitude keuangan kerajaan Allah, yang tentunya akan membantu kita menjadi kendaraan kita untuk mencapai destiny kita secepat mungkin. Ingat, Yesus hanya 3,5 tahun melayani, dan Bapa di surga mengirimkan wanita-wanita orang kaya untuk mensupport pelayanan Yesus, sehingga perbendaharaan pelayanan Yesus itu, uang kas itu selalu ada, dan uang kas itu dipakai untuk destiny Yesus. Jadi Bapa di surga mengirim lewat para wanita yang punya uang, yang kaya ini untuk mensupport pelayanan Yesus. Ingat, uang ini sebagai kendaraan. Dan Yesus menyelesaikan pelayanannya hanya dalam waktu 3,5 tahun. Artinya sesuatu yang sangat singkat, sesuatu yang sangat cepat. Saya rindu kita pun bisa menyelesaikan destiny kita dengan cepat. Seperti Yesus kerja.
kerja cerdas, kerja efektif. Sehingga pelayanannya tidak buang-buang waktu, tidak putar-putar. Nah, perlu uang sebagai kendaraan salah satunya. Karena Yesus melayani pakai uang. Yesus bayar pajak pakai apa? Pakai uang. Ya. Jadi uang itu hanya kendaraan saja. Ini adalah sikap hati yang harus kita miliki. Menjadikan uang bukan sebagai tujuan, melainkan menjadikan uang menjadi kendaraan kita. Pakai dia untuk mempermudah kita. Pakai dia untuk membuat kita semakin efektif mencapai tujuan Tuhan, destiny kita yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Kalau kita paham ini, kita mengerti attitude ini, sikap hati ini, maka tadi benih kerajaan itu, firman kerajaan itu mengekspos hati kita dan membuat kita tahu seperti apa kondisi hati kita. Yang ketiga, sikap keuangan, attitude daripada finansial yang harus kita miliki ini dapat mempengaruhi yang ketiga. Ini adalah membuat kita dapat menempatkan uang di posisinya dan Tuhan pada posisinya. Jadi attitude finansial akan membuat kita bisa menempatkan uang pada posisinya, Tuhan pada posisinya. Ya, kita tidak akan menggantikan posisi Tuhan dengan posisi uang, sekalipun semua di dunia ini perlu uang. Tetapi ingat, semua yang ada di dunia ini diciptakan dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang ada di rumah Tuhan. Pertanyaan, apakah Tuhan tahu tidak saudara perlu uang? Tahu. Tapi Tuhan mau kita punya firman-Nya. Kita punya attitude yang benar soal finansial. Sehingga firman itu bisa mencipta keuangan buat kita. Kita harus memposisikan uang di tempatnya. Dan Tuhan pada posisinya. Posisi uang di tempatnya itu apa? Uang itu sebagai hamba, bukan tuan. Kalau Tuhan itu sebagai tuan. Apa definisi tuan? Sesuatu yang kita ikuti, sesuatu yang mendirect, sesuatu yang mengarahkan hidup kita. Kalau uang yang menjadi Tuhan pada posisinya yang salah, sehingga kita didirect, kita diarahkan oleh uang, bukan oleh Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Dan saya rindu saudara jangan sampai uang yang menjadi Tuhan, bahkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita harus pastikan supaya uang menjadi hamba untuk melayani. Ya, Tuhan menjadi Tuhan yang akan mendirect kita, tujuan hidup kita kemana. Itu Tuhan yang ada di depan, uang yang ada di belakang. Jadi jangan sampai posisinya terbalik. Uang yang di depan, Tuhan yang di belakang. Jadi harus semua pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat akan membuat kita menjadi efektif dalam hal keuangan. Jika posisi Tuhan itu tepat, Dia tentunya akan menyuplai kita. God will supply. Allah adalah Jehovah Jireh. Ada pocket Jehovah yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mensuplai perjalanan destinimu. Saya mau bersaksi setiap kali saya harus pergi conference, setiap kali saya harus makan firman untuk perjalanan destiny saya, Tuhan selalu mengirimkan keuangan untuk perjalanan destiny saya, sehingga saya bisa pergi mendengar firman Tuhan, saya bisa pergi belajar, menerima impartasi firman Tuhan dari rumah Tuhan. Saya pun rindu saudara, nanti ada perjalanan ke Bali, kita akan conference di Bali selama 3 hari di Hotel Aston. Buat saudara yang belum punya uang, ya yang pertama bisa jadi saudara salah, karena sudah dari setahun lalu dikasih tahu bagaimana untuk menabung, mengumpulkan uang. Tuhan pasti kirim berkat dalam waktu 1 tahun. Tidak mungkin Tuhan tidak kirim berkat. Jadi bisa jadi kalau kita tidak punya uang, manajemen uang kita yang salah. Ya, Tuhan udah kirim uangnya, tapi kita tidak pakai untuk destiny kita, tapi kita pakai untuk yang lain. Nah, saya tahu kalau uang itu Tuhan kasih untuk saya pergi conference, artinya saya diberi uang untuk perjalanan destiny saya, untuk saya belajar, saya bertemu dengan orang tua rohani saya, makan dari rumah Tuhan. Itu adalah perjalanan destiny saya. Dan untuk itu Tuhan akan kirim uang. Saya yakin percaya untuk saudara yang akan pergi ke Bali conference, jika saudara belum punya uang, Tuhan akan kirim keuangan untuk menyuplai saudara sehingga saudara bisa pergi conference dan bisa mendengar firman Tuhan, makan firman Tuhan. Karena itu untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saudara. Kecuali saudara ke Bali mau liburan, tujuannya bukan untuk mendengar firman, ya belum tentu Tuhan supply. Jadi kembali lagi, motivasi kita harus benar.
Ya. Nah, saya rindu ketika kita menempatkan Tuhan di posisinya di depan sebagai Tuhan, maka dia akan supply keuangan kita. Dia akan tahu, oh ini anakku ini attitude keuangannya, sikap hatinya, sikap perilakunya benar tentang uang. Maka akan disuplai oleh Tuhan. Ini adalah pengaruh dari pemahaman. Pemahaman itu adanya di pikiran, tetapi akan mempengaruhi belief system atau sistem kepercayaan kita. Ya. Yang keempat, attitude finansial akan membuat kita punya perspektif keuangan dari kacamata ilahi Tuhan. Kita perlu melihat keuangan dari kacamata ilahi Tuhan. Tuhan punya kacamatanya, kita punya kacamatanya, surga punya kacamata tentang keuangan, dunia punya kacamata tentang keuangan. Pertanyaan saya, perspektif surga bagaimana? Kita harus pahami dengan attitude finansial, sikap keuangan kita yang sesuai definisi firman Tuhan. Ya, Wahyu 3 ayat 17 kita akan belajar ada perbedaan perspektif antara Tuhan dengan manusia. Ya, Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini perspektif jemaat yang ada di kitab Wahyu, salah satu jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi perspektif Tuhan adalah karena engkau tidak tahu, engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Wow, di sini kita bisa lihat ada dua perspektif yang berbeda dari jemaat dan Tuhan, dari manusia kita dan Tuhan. Sebagai manusianya, sebagai jemaatnya, mereka merasa saya kaya, saya punya uang, saya punya segalanya, aku telah memperkayakan diriku, tidak kekurangan apapun. Ini berbicara gereja yang tidak kekurangan apapun, orang percaya yang tidak kekurangan uang, hal-hal materi sedikit pun, dan merasa sudah puas. Kepuasannya bukan lagi dari Tuhan, sikap hatinya salah, attitude keuangannya salah, dan Tuhan tegur. Tuhan bilang, kamu itu miskin, kamu itu melarat, kamu itu buta, kamu itu malang, kamu itu telanjang. Wow, Alkitab bicara dengan sangat luar biasa, jelas, tajam. Ya, ini dua perspektif yang berbeda. Mungkin hari-hari ini kita merasa, oh saya banyak uang, saya tenang, rekening saya banyak uangnya dan lain sebagainya. Tapi ini membuat kita lupa sikap keuangan, attitude keuangan kita salah di hadapan Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan kamu itu miskin, kamu itu telanjang, kamu itu buta, kamu itu melarat, kamu itu malang. Ini kontradiksi, ya, ini paradoks, bertolak belakang. Jadi apa yang kita punya sekarang di dunia bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang ada di kacamatanya Tuhan. Oleh karena itu penting belajar tentang sikap keuangan yang benar, sehingga kita tidak mengalami seperti yang dialami di salah satu jemaat di dalam kitab Wahyu ini, yang tentunya sangat miris, sangat kasihan, karena perspektifnya salah, sikap keuangannya salah. Dan ketika firman mengkoreksi, maka firman itu masuk, firman itu mengubah, firman itu membangun ulang, merekonstruksi pemahaman yang salah, belief system yang salah, direkonstruksi oleh Tuhan, dibangun kembali dengan material-material ilahi yang benar dari kerajaan Allah, lewat firman Tuhan, dari rumahnya Tuhan, oleh orangnya Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Saya rindu saudara terkoneksi ke rumah Tuhan supaya pemahaman saudara, belief system saudara bisa terus direkonstruksi oleh Tuhan, sehingga saudara bisa mengalami belief system yang terus bertumbuh sesuai dengan isi hati Tuhan, definisi Alkitab yang benar. Pertanyaannya, apa saja attitude finansial yang harus kita miliki? Apa saja attitude finansial yang harus kita miliki? Saya akan ajarkan di sini ada 6 poin, ya. Saudara catat baik-baik. Kita buka Amsal 11 ayat 25 sampai 28. Orang yang banyak memberi akan kelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong. Siapa menimbun akan dikutuk orang, tetapi orang yang menjual mendapat pujian. Siapa rajin berbuat baik akan disenangi orang. Siapa mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran. Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Ya. Orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Attitude finansial yang pertama yang harus kita miliki adalah memanifestasikan kemurahan hati Tuhan sesuai porsi yang seharusnya. Dikatakan di sini bahwa orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Jadi bertolak belakang dengan prinsip dunia.
Ya, kalau prinsip Tuhan kita banyak memberi, kita akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong juga akan ditolong. Siapa yang sudah kita berkati hari ini? Siapa yang sudah kita tolong hari ini? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Penting untuk kita memanifestasikan kemurahan hati Tuhan. Ini adalah attitude finansial yang pertama. Kita harus manifestasikan kemurahan hati Tuhan. Tapi ingat, bukan berarti kita dimanfaatkan soal keuangan oleh orang. Kita bukan orang-orang Kristen yang bodoh. Saya ulangi, kita bukan orang Kristen yang bodoh. Banyak orang di luar sana memanfaatkan orang Kristen dalam hal keuangan. Karena orang Kristen itu harus memberi, orang Kristen itu harus menolong katanya, kalau enggak tidak punya kasih Tuhan. Pertanyaan saya, saudara menolong sesuai porsinya atau tidak? Tidak semua masalah orang diselesaikan dengan uang. Karena banyak masalah uang dalam hidup seseorang karena attitude-nya yang salah tentang uang. Karena mentalitasnya yang salah tentang uang. Karena sikap hatinya yang salah tentang uang yang belum dikalibrasi oleh firman Tuhan. Belum diselaraskan, dituning kepada frekuensinya Tuhan. Sehingga tidak mengalami perubahan hidup secara holistik, secara menyeluruh, termasuk dalam hal keuangannya. Oleh karena itu penting untuk memanifestasikan kemurahan hati Tuhan. Tadi saya katakan sesuai porsi yang seharusnya. Minta hikmat Roh Kudus. Oh, orang ini harus ditolong. Masalahnya apa? Kalau memang harus ditolong keuangan, makan mungkin kali-kali tidak apa-apa. Tapi kalau kita kasih ikan terus, tidak pernah dikasih pancingan, seumur hidup dia akan minta uang, pinjam uang kepada kita. Dan akhirnya kita dimanfaatkan menjadi ATM berjalan oleh orang-orang. Dengan dalil adalah kita harus mengasihi, kita harus memberkati orang. Itu, maaf, itu satu kebodohan. Itu satu kebodohan. Yang kita harus pahami sebagai orang percaya, bukan berarti baik menolong itu harus selalu uang, ya. Dan tidak semua solusi masalah orang diselesaikan dengan uang. Terkadang mungkin uang, tapi kebanyakan saya lihat bukan uang masalahnya. Sekalipun masalahnya uang, contoh punya hutang harus bayar dan lain sebagainya, tapi itu karena dia tidak punya attitude keuangan yang benar, sikap keuangan yang benar. Kembali lagi, akarnya sebenarnya bukan uangnya, tapi attitude-nya tentang keuangan, mentalitasnya tentang keuangan. Dan kalau saudara pun datang sebagai malaikat, lunasi hutangnya, mungkin 3 bulan dia akan datang lagi dan minta tolong dong lunasi hutang saya lagi. Ya, ini yang saya bilang saudara bodoh. Hanya akan dimanfaatkan dan hanya akan jatuh terus menerus di dalam lubang yang sama, dan orang itu justru akan binasa dalam dosanya dan kesalahannya. Jadi penting untuk kita memahami kalau kita mau menolong orang ada batasan, ya, ada hikmat, minta hikmat Tuhan supaya kita tidak jadi orang-orang Kristen yang dimanfaatkan oleh orang. Tapi ingat, kita harus memanifestasikan kemurahan hati Tuhan. Ini penting. Yang kedua, attitude finansial yang kedua adalah kita menjadi channel anugerah untuk menyelesaikan proyek Tuhan di bumi. Jadi keuangan itu ada attitude-nya. Attitude yang kedua adalah Tuhan punya proyek dan proyeknya perlu uang. Dan Tuhan tidak mungkin pakai malaikat tiba-tiba bawa uang. Jadi Tuhan perlu memberkati saudara dengan keuangan supaya proyek Tuhan bisa selesai. Saudara partner Tuhan. Kita ini partner Tuhan. Dia investor kita dari kerajaan surga. Dia akan injeksi dana, dia akan suntikan dana. Kalau kita punya attitude keuangan yang benar, yaitu kita mau menyelesaikan proyek. Ini attitude yang harus kita punya. Finishing well. Kita harus mau menyelesaikan proyek yang Tuhan mulai bangun dalam hidup kita. Kalau kita punya attitude ini, yaitu finishing well, menyelesaikan, menjadi channel anugerah untuk menyelesaikan proyeknya Tuhan. Masa sih Tuhan tidak supply keuangan? Tuhan pasti supply, Tuhan pasti kirim kepada kita. Kenapa? Karena dia tahu ada proyeknya yang harus diselesaikan di bumi. Kita ini partner, kolega Tuhan. Kita rekan sekerja. Kita yang eksekusi, PIC-nya di bumi. Dan Tuhan investornya perlu kirim uang buat saudara supaya proyeknya bisa selesai. Masalahnya saudara bisa dipercaya tidak menyelesaikan proyek Tuhan. Ini attitude yang kedua yang harus dimiliki untuk finishing well. Harus menyelesaikan dengan baik semua proyek yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayakan. Saya yakin di dunia ini pun investor tidak akan mau suntikan dana lagi kalau saudara tidak menyelesaikan proyek yang sebelumnya. Tuhan pun mau kita selesaikan, jadi channel anugerah. Surga terkoneksi ke bumi, perlu PIC. Kita PIC. Kita konektor yang akan menghubungkan. Kita adalah suppliernya yang ada di bumi.
Nah, Tuhan perlu kita, kita perlu Tuhan, saling membutuhkan. Tuhan butuh kita karena di bumi harus ada manusia yang menyerahkan hidupnya. Siapa? Kita yang memberi hidupnya. Ini Tuhan, pakai saya Tuhan. Nah, saudara menyelesaikan proyek Tuhan, maka saudara akan disuplai. Ingat, di Taman Eden itu Adam ada sungai dan di dalam sungainya ada emas. Tuhan suplai. Tuhan tahu yang diperlukan oleh Adam untuk menyelesaikan proyek di Taman Eden. Jadi kita harus punya attitude. Yang kedua adalah finishing well, untuk menjadi channel anugerah Tuhan menyelesaikan proyeknya di bumi. 1 Tawari 28 ayat 11. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari bait suci dan ruangan-ruangan dari perbendaharaannya, kamar atas, kamar dalam, serta ruangan untuk tutup perdamaian. Perhatikan, Daud memberikan warisan kepada Salomo karena Salomo harus menyelesaikan proyek Tuhan, membangun bait suci. Ini perlu uang, perlu dana yang besar. Jadi diberi warisan Tuhan lewat Daud. Sekali lagi, Tuhan tidak langsung lempar emas dari langit ke debu, tidak. Tapi Tuhan lewat Daud. Daud mengumpulkan uang, kekayaan, diwariskan kepada Salomo. Salomo tidak kerja keras untuk kumpulkan, Daud yang kumpulkan. Seperti itu juga, kalau saya sedang mengerjakan proyek Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya saya, bukan ambisi dan keinginan saya. Kalau memang Tuhan mau ada, silahkan ada. Saya cuma PIC, dipercayakan. Silahkan suntikan dana, silahkan percayakan keuangannya. Jadi kita tidak stres. Tapi kalau kita yang menjadi owner, pemilik, kita yang stres. Gimana cara pengadaan uangnya? Gimana kalau uangnya habis? Ingat, kita rekan sekerja Tuhan. Kita harus menyelesaikan proyek. Seperti Salomo mau disuruh menyelesaikan tugas destininya adalah membuat bait suci yang ketiga. Bukan bait suci ketiga, membuat bait suci yang pertama kali dibangun Salomo ini. Ya, bait suci Salomo. Ya saudara, dan uangnya, kekayaannya, materialnya di mana? Disuplai oleh Tuhan lewat siapa? Lewat Daud. Saya percaya Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan mensuplai kita. Seperti Yesus tadi disuplai oleh wanita-wanita dari kalangan orang kaya untuk pelayanannya. Salomo disuplai oleh papahnya yang orang kaya. Tapi ingat, kalaupun saudara punya papa orang kaya, saudara harus cari tahu apa destiny Tuhan dengan kekayaan papa saya. Jangan sampai kekayaan papa saya habis di tangan saya. Justru saya harus pakai kekayaan orang tua saya untuk menyelesaikan agenda Tuhan, bukan saya habiskan untuk ke agenda saya. Ini sekali lagi, ini attitude keuangan yang harus kita pahami ya. Jadi Salomo menerima keuangan untuk menyelesaikan tugasnya, untuk finishing well, membuat agenda Tuhan itu, proyek Tuhan itu selesai. Saya rindu di dalam nama Yesus, apa proyek Tuhan dalam hidupmu, biarlah bisa diselesaikan. Tuhan kirim keuangan, suplai keuangan, untuk supaya proyek Tuhan bisa diselesaikan oleh anak-anak rohani yang terkoneksi. Mereka yang mendengar kebenaran ini, yang sedang membangun sebagai para builder, apapun domainnya, Tuhan kirim keuangan untuk mereka bisa menyelesaikan proyek Tuhan di atas muka bumi di dalam nama Yesus. Dan selanjutnya yang ketiga yang perlu saudara pahami, menjadikan keuangan sebagai hamba untuk berbuat kebaikan, bukan tuan yang mengarahkan hidup kita. Jadi attitude yang harus kita miliki yang ketiga adalah jadikan keuangan tadi sebagai hamba kita. Ini yang sudah saya bahas sebelumnya, tapi ini adalah attitude yang harus kita miliki. Uang harus menjadi hamba kita. Di sini dikatakan tadi dalam kitab Amsal 11, siapa rajin berbuat baik akan disenangi orang, siapa mencari kejahatan akan ditimpa kesukaran. Jadi uang itu dipakai untuk berbuat baik, jangan dipakai untuk berbuat jahat. Uang itu netral. Di tangan kita bisa dipakai untuk berbuat baik, bisa dipakai untuk berbuat jahat, bisa dipakai untuk membangun rumah Tuhan, bisa dipakai untuk membangun kasino. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa pakai, kita yang tentukan, tergantung attitude kita soal uang. Kita bisa pakai uang yang Tuhan percayakan, bikin gereja, bikin rumah Tuhan, membangun panti asuhan, membangun sekolah dan lain sebagainya, rumah sakit, atau kita bisa bikin kasino, tempat main judi. Saudara bisa pilih. Itu tergantung attitude keuangan saudara. Nah, pakailah attitude keuangan kita untuk membangun apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang baik. Uang di tangan orang baik akan menjadi kebaikan. Uang di tangan orang jahat akan menjadi malapetaka. Saya ulangi, uang di tangan orang baik akan menjadi kebaikan. Uang di tangan orang jahat akan menjadi malapetaka.
Jadi tergantung di tangan siapa uang itu berada. Ya. Yang keempat, attitude yang keempat yang harus kita punya soal keuangan. Pakai uang untuk hidup dalam kebenaran, bukan justru memanifestasikan dosa. Jadi pakai uang untuk hidup benar, bukan justru untuk memanifestasikan dosa. Tadi di Amsal 11, siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua, tapi orang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Jadi uang itu bisa membuat kita makin baik atau makin jahat, tergantung kita. Bisa semakin kita memanifestasikan dosa. Contoh saudara belum punya uang tidak selingkuh. Laki-laki biasanya kalau belum punya uang nggak selingkuh, tapi begitu punya uang sifat aslinya keluar, memanifestasikan dosa karena difasilitasi punya uang. Nah yang bahaya kalau belum punya uang udah selingkuh, apalagi punya uang. Ini lebih bahaya. Tapi ada orang yang punya bibit selingkuh, tapi masalahnya masih miskin, belum punya uang. Karena masih miskin, belum punya uang, belum ada wanita yang melirik, ya tidak selingkuh. Tapi begitu punya uang, memanifestasikan dosa. Kenapa? Punya uang. Hanya uang itu mengekspos hatinya yang jahat, hatinya yang sebenarnya suka selingkuh, tapi selama ini terpendam, tersembunyi di dalam. Begitu punya uang, muncullah ke permukaan sifat aslinya. Jadi uang itu bisa dipakai untuk memanifestasikan dosa atau untuk hidup dalam kebenaran. So penting sebelum kita dipercayakan uang, kita punya attitude keuangan yang satu ini. Kalau tidak, kita akan hancur, jatuh ke obat-obatan terlarang, jatuh ke perselingkuhan, jatuh kepada seks bebas, jatuh kepada banyak dosa yang bisa dinikmati. Makin saudara punya banyak uang, saudara makin bisa nikmatin banyak dosa. Kalau saudara nggak punya uang, dosa yang bisa dinikmati terbatas. Tapi kalau saudara punya banyak uang, semua jenis dosa saudara bisa nikmati. Apapun dosanya saudara bisa nikmati. Jadi penting punya attitude keuangan yang keempat. Yang kelima, attitude yang kelima, kelola keuangan untuk kemuliaan Tuhan. Kelola keuangan untuk kemuliaan Tuhan. Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi ketika kita terima keuangan, ketika kita terima dari Tuhan, seperti hamba yang baik dan setia ini, dalam perkara yang Tuhan percayakan, kita kelola itu untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Pakai keuangan kita, ini attitude penting. Kalau attitude ini saudara nggak punya, saudara akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, sekalipun kita punya uang. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Ingat, bukan karena uang saudara bisa membangun sesuatu. Tuhan bisa membangun sesuatu tanpa uang. Tapi nanti uangnya nyusul, dikirim selanjutnya sama Tuhan. Tapi untuk awal tanpa uang, 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Itu matematika Tuhan. Tapi Tuhan perlu saudara kerjasama, jadi partner yang bisa dipercaya untuk mempermuliakan Dia. Penting untuk mempermuliakan Tuhan. Endingnya, ujungnya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya, oleh karena itu pakailah pengelolaan keuangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, attitude yang terakhir adalah pakai keuangan mempercepat destiny kita. Kata kuncinya mempercepat, shortcut. Ya, perhatikan, uang bisa mempercepat. Kalau kita nggak punya uang, lebih lambat untuk bikin proyek. Coba saudara bikin apartemen nggak punya uang, kan lambat. Tapi coba uangnya banyak, seperti di China, orang bikin apartemen hitungan hari jadi apartemen. Kalau memang uangnya ada, teknologinya ada, jadi. Jadi uang itu hanya mempercepat, shortcut. Kalaupun hari ini Tuhan mempercayakan kepadamu orang tua kaya, bisnis yang maju, keuangan yang melimpah, ingat itu adalah untuk shortcut. Supaya saudara bisa lebih efektif, lebih cepat, bukan yang lain. Bukan supaya kita gaya-gayaan, sombong, petantang-petenteng, bukan. Kalau saudara nggak ngerti attitude keuangan ini, saudara akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. So, saya pastikan setelah kita mendengar seri pengajaran ini dan menerima impartasi dari rumah Tuhan, kita bisa menjawab 5 pertanyaan tadi ya, yang di awal sudah saya ucapkan. Buat saudara yang tadi kelewat pertanyaannya apa, coba nonton ke awal video ini yang awal sekali video ini, saya kasih 5 pertanyaan. Nah 5 pertanyaan itu silahkan saudara renungkan dan saudara jawab setelah saudara mendengar seri pengajaran ini. Saya rindu saudara diberkati, paradigma berpikir kita dibuka,
sehingga kita menerima penerangan, iluminasi dari Tuhan, sehingga cara berpikir kita dirubah, paradigma kita dirubah oleh Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk dimuridkan, belum terkoneksi dengan kami dan saudara mendengar channel ini Open Heaven Ministry, ya, di bawah Open Heaven Foundation, saya rindu saudara bisa terkoneksi dengan kami dan diberkati lebih lagi. Kontak kami sehingga saudara bisa dimuridkan dan saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi. Salam kerajaan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry. Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds from the foundation that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who want to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the Foundation social media and also visit the Foundation website to obtain information about the Foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.